Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ulangan 6 ayat yang ke-7 sampai 10. Ulangan 6 ayat 7 sampai 10. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup untuk Menabur Sukacita, ditulis oleh Lynn Cowell. Sahabat suara kasih, saya tidak pernah mengalami kebahagiaan yang dirasakan kakak saya. Tetapi kebahagiaan itu menular kepada saya. Aku harus bagikan salah satu kebahagiaan terbesar yang pernah aku alami. Aku baru saja berdoa bersama cucu perempuanku, supaya dia mengenal Tuhan, tulisnya lewat pesan. Kakak saya ini adalah sumber inspirasi terbesar dalam hidup saya, karena dia bisa mengokohkan hubungan di tengah keluarga kami. Dia benar-benar menghidupi ayat firman dalam Ulangan 6 ayat 7 yang berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dia tahu bahwa dalam hubungan, hal terpenting yang perlu dibagikan adalah Tuhan Yesus. Untuk membagikan hubungan tersebut, dia sengaja meluangkan waktu, terutama dengan cucu-cucunya. Bahkan saat hal itu sama sekali tidak nyaman, seperti saat sedang membuat kue, jalan-jalan dan bahkan membuat video YouTube, dia sengaja menciptakan ruang untuk membagikan kasih Tuhan Yesus yang besar kepada siapapun di keluarganya.
Dia memang harus membayar harga untuk hal itu, karena seringnya dia harus mengesampingkan hal-hal yang dia sukai untuk itu. Ia dengan kata lain, menjadi peduli kepada orang lain, yang memang akan merugikan waktunya. Tetapi dari apa yang dilakukan kakak saya belajar tentang proses alami yang membentuk kepribadiannya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan Tuhan, orang-orang, dan membagikan sukacita kepada semua orang. Di kesehariannya, dia berusaha membangun ikatan kasih dan sukacita antar lintas generasi di keluarga kami. Setelah membaca pesannya, terbersit di dalam hati bahwa saya mau seperti kakak saya mau berbagi tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak saya sendiri, semua anggota keluarga, dan orang-orang di lingkungan dan gereja saya. Sahabat Suara Kasih, semoga setiap kita bisa menerapkan inti dari Ulangan 6 ayat 7 melalui hidup kita, yaitu membagikan kabar baik dan kasih Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, berjalan dan bekerja. Marilah kita renungkan, semoga kasih Tuhan tercurah setiap hari, atas orang-orang yang ada di sekitar kita, dan semoga kita bisa membagikan kasih Tuhan Yesus, dimanapun dan kepada siapapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami.
daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.